Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa saat ini kami diperlengkapi oleh Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, selipkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah dan jadikanlah kami sembuh. Berfirmanlah dan pulihkan kami. Berfirmanlah dan tuntunlah kami. Berfirmanlah dan tegurlah kami. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami secara pribadi, dan biarkan hamba-Mu berbicara dengan bahasa yang dimengerti, yang dipahami oleh umat-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini Tuhan. Pengurapan-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu yang ajaib sedang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya. Ini hari yang indah, hari yang luar biasa. Coba berikan senyuman dulu kiri kanan. Ya. Katakan kamu itu diberkati Tuhan. Haleluya. Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Oke. Kita senang kalau bicara berkat. Amin. Betul kan? Doa-doa kita selalu minta berkat kan? Betul? Nah, kira-kira kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, apa itu berkat? Ayo, apa itu berkat? Yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Nggak usah pikir panjang-panjang, katakan saja. Jangan terlalu rohani. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Apa itu berkat? Kesehatan, terlalu rohani. Gak usah yang rohani lah. Apa itu berkat? Yang jujur saja, jujur. Uang, apalagi? Seringkali kalau pendeta tanya apa itu berkat, hidup yang baik, kekuatan, kesehatan. Padahal sehari-hari kita berdoa minta berkat sama Tuhan kan? Kita mintanya apa? Yang utama kita minta apa? Ayo. Malu-malu. Kita minta uang sama Tuhan kok. Betul kok? Baru habis itu Tuhan berkati istriku, berkati anak-anakku, berkati suamiku, berikan mereka kekuatan. Begitu kan? Tapi pada intinya kita minta berkat sama Tuhan supaya Tuhan kasih. Lo kok malu-malu? Duit, uang, fulus, apalagi cuan, kepeng. Nah, doi itu yang kita butuhkan, betul kan? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara minta uang sama Tuhan, Tuhan tidak punya uang. Kok begitu Pak Pendeta? Kok Tuhan tidak punya uang? Benar, Tuhan tidak punya uang. Tidak ada yang namanya percetakan uang di sorga. Tidak ada yang namanya bank di sorga. Ini khotbah apa ini? Tapi firman Tuhan katakan, coba kita lihat. Ulangan pasal 10 ayat 14. Ulangan 10 ayat 14. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita mengerti sama-sama. Ya. Supaya ketika kita meminta kepada Tuhan, kita tidak salah meminta. Ya, kita meminta dengan pengertian yang benar. Oke, kita baca sama-sama Ulangan 10 ayat 14, 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala
langit dan bumi dengan segala isinya. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Tuhanlah yang empunya uang. Tuhanlah yang empunya duit. Tapi firman Tuhan katakan Tuhanlah yang empunya langit, bumi, dan segala isinya. Lah, kalau Tuhan punya itu, berarti begini. Tuhan mau saya dan saudara untuk kemudian menghasilkan uang dari yang Tuhan punya. Udah ada yang amin? Amin. Betul kan? Iya kan? Tuhan sudah kasih modal apa? Bumi dan isinya. Aha. Terus apa yang harus kita kerjakan? Malas-malas. Kita harus mengelolanya untuk apa? Supaya menghasilkan uang. Loh, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Coba lihat Kejadian. Tidak percaya. Kejadian 1 ayat 26. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ayat 26 sampai yang ke-28. Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-28. Kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan kasih apa kepada manusia? Tuhan kasih apa? Halo? Tuhan kasih bumi. Oh ya. Saya dan Bapak Ibu adalah tuan tanah di bumi. Loh, kok ada yang amin? Nggak percaya? Ini firman Tuhan. Betul kan? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Rupa Allah. Kita ini adalah gambar Allah di muka bumi ini. Betul? Kita ini adalah wakil Allah di muka bumi ini. Kalau bicara gambar, berarti kalau saya lihat saudara, saya melihat Allah. Oh iya. Coba lihat kiri kanan. Ada Allah enggak? Loh, Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Selem dan Demut. Selem itu berbicara kita ini seperti patung Allah. Gambar Allah. Betul? Nah, Demut itu berbicara keserupaan secara biologis. Kenapa? Ada roh Allah dalam kehidupan kita. Ada roh Allah dalam saya dan saudara. Jadi Allah itu tidak hanya sekedar membuat patung yang demikian, lalu kemudian menghidupkannya. Allah membuat patung dengan patron dia. Allah sendiri. Seperti ibaratnya kalau Allah bercermin, maka Allah akan melihat dirinya. Sama ketika saya ke sini, saya harus bercermin dulu. Supaya rambut saya rapi. Bapak Ibu kan juga begitu kan? Ke sini bercermin kan? Wanita harus sisir, pakai alis, pakai eyeshadow. Gitu kan? Pakai yang biru-biru gitu, yang hitam gitu.
gitu, supaya cantik, menarik. Dan lihat di cermin, masih ada yang kurang nggak? Ketika kita melihat di cermin, siapa bayangan kita? Bayangan siapa yang ada di cermin? Bayangan siapa? Orang lain? Oh ya? Jangan-jangan. Bayangan saya dan saudara. Betul kan? Betul kan? Itulah gambar Allah. Seperti itu. Saya dan saudara adalah gambar Allah. Tuhan tidak sembarang menciptakan kita. Memang kita dari debu, tak berharga. Ada di sini yang simpan debu di rumah? Kumpul-kumpul debu? Ada? Kalau ada debu diapain? Disapu. Kalau perlu dihabiskan semuanya. Tapi Allah menciptakan manusia dari debu tanah loh. Hal yang tidak berharga. Tapi kemudian Tuhan membuat berharga. Tuhan menginstallohnya dalam diri manusia. Berharga. Bahkan bukan cuma itu. Tuhan memberikan manusia apa? Kuasa. Katakan kuasa. Rada. Untuk apa? Untuk menguasai bumi ini. Untuk menguasai ciptaan Tuhan. Dalam artian bahwa sebenarnya saya dan Bapak Ibu Saudara adalah perwakilan Allah di muka bumi ini untuk memerintah bumi ini. Kata memerintah di sini bukan kata berkuasa untuk menguasai orang lain, tapi kata memerintah di sini adalah untuk mengelola bumi ini. Kok terpaku? Oke. Fungsi utama pemerintah apa? Fungsi utama pemerintah mensejahterakan rakyatnya dan mengelola sumber-sumber daya yang ada, toh? Betul kan? Mengelola sumber daya yang ada supaya rakyat sejahtera. Lah, itu yang Tuhan mau. Jadi, sebelum kita melakukan hal itu, ayat 28 berkata begini, Allah memberkati mereka, lalu berfirman. Jadi sebelum kita ditugaskan oleh Allah, Allah telah memberkati kita semua. Allah telah memberkati manusia. Jadi Allah itu Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Sebelum kita memulai pekerjaan kita, apa kerja kita? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kalau orang berusaha ikan bisa berhasil kaya? Bisa. Apalagi burung-burung, jual burung berhasil? Jual burung hobi itu mahal. Berhasil. Apalagi? Ya, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau dijual berhasil nggak? Berhasil. Ini yang Tuhan mau kelola, kita kelola. Belum lagi apa? Yang ada di dalam bumi. Jangan lihat saya begitu Bapak Ibu. Ya, kayaknya ini sesuatu yang baru kali ya. Saya tidak mengajarkan kepada kita teologi kemakmuran, bukan. Bukan itu. Tapi saya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa begini, kita tidak perlu mengejar berkat. Seringkali orang mengartikan berkat itu sebagai upah. Betul?
Kerja dulu baru dapat upah. Upah itu cepat habis, betul kan? Betul kan? Baru 1 minggu mungkin sudah habis. 3 minggu kemudian gali lubang, tutup lubang. Bukan itu. Kita harus sadar sebagai orang percaya bahwa berkat itu telah diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu kejar berkat. Berkat itu sudah diberikan di awal. Oh. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Apa sih berkat itu? Apa sih berkat itu? Nah, berkat itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata barak. Barack Obama. Barak. Barak itu yang pertama mengandung arti bahwa kita ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi yang kedua mengandung arti ada tangan Tuhan di atas kepala kita. Jadi seperti pengantin yang lagi didoakan berkat, ada tangan di atas, begitu toh? Nah, seperti itu. Itu melambangkan penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Sehingga Yesus dinamakan Immanuel. Allah beserta dengan kita. Sejak dari awal, sejak manusia diciptakan, Tuhan sudah menyertai umatnya. Menyertai dengan apa? Dengan kekuatan tangannya sudah pasti. Betul? Tapi kemudian ketika Tuhan menciptakan manusia, coba lihat Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat 7 berkata begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nismat hayim. Kemudian manusia nefes cahaya. Tuhan memberikan manusia nafas hidup. Ketika Tuhan memberikan manusia nafas hidup, ini mengandung banyak pengertian. Yang pertama bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada manusia. Sehingga manusia bisa hidup. Tapi bukan cuma rohnya. Tuhan memberikan kemampuannya kepada manusia. Sehingga Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang lebih daripada yang aku kerjakan. Nah, pada waktu Tuhan memberikan kemampuan dalam kehidupan kita, berarti di situ Tuhan memberikan kesadaran dalam kehidupan kita. Saudara sadar? Sadar? Atau lagi tidak sadar? Sadar itu mengandung arti bahwa Tuhan itu memberikan pengertian, Tuhan memberikan intelijensia, Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Bukan hanya itu saja, Tuhan memberikan potensi kepada manusia. Tuhan memberikan karunia-karunia. Tuhan memberikan talenta kepada manusia. Ini adalah modal awal, ini adalah berkat Tuhan kepada manusia sebelum manusia disuruh untuk mengelola bumi ini. Tuhan sudah memperlengkapi manusia. Berarti Tuhan sangat sayang kepada manusia. Betul? Kok dari kami? Tuhan sudah kasih potensi, kemampuan. Sehingga lewat potensi dan kemampuan ini, maka kita bisa mengeluarkan uang daripadanya. Kok tidak ada yang habis? Saudara butuh uang? Keluarkan potensimu. Udah ada yang habis. Lihat kan? Saudara tahu, saudara itu mahal.
Katakan, kamu mahal. Kiri kanan. Kamu mahal. Makanya iblis itu berusaha untuk menguasai manusia. Dan dia menggoda Hawa. Supaya apa? Manusia takluk diperbudak oleh iblis. Dan itu terjadi. Dan siapa sebenarnya yang kemudian menikmati itu semua? Iblis. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Betul kan? Aha, ini khotbah apa ini? Belum pernah dikhotbahkan seperti ini. Ini khotbah pengajaran supaya Bapak Ibu mempunyai pengetahuan. The year of knowledge, the year of understanding, pengertian. Jadi berkat itu datang lebih dahulu, baru kemudian manusia melakukan tugas dan pekerjaan. Oh, jadi sebenarnya apa yang harus kita kerjakan? Kita harus mengeluarkan uang dari dalam hidup kita. Harus kerjakan apa? Mengeluarkan uang dari dalam hidup kita. Saya sejak kecil, waktu saya SD, saya sudah jualan Bapak Ibu. Saya jualan permen yang isinya undian, hadiah. Dan saya mulai renovasi undiannya. Saya tambah-tambah ini itu. Akhirnya semua laku dan saya untung besar. Kalau dari SD saja Tuhan sudah kasih hikmat untuk itu. Apatah lagi kalau kita sudah dewasa, betul kan? Seharusnya orang percaya tidak begini lagi. Tapi bagaimana? Begini. Tapi pada kenyataan, kenapa demikian? Understanding. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena kita tidak mau belajar firman Tuhan. Saudara punya potensi, saudara punya talenta. Ketika kita keluarkan, itulah hasil kita. Saudara, Kejadian 1 ayat yang ke-28, kata beranak cucu dalam bahasa Inggris itu memakai kata be fruitful. Ayo, yang sekolah, apa artinya? Be fruitful. Ya, atau bahasa Inggris? Fruitful. Berbuah. Buah. Jadi, coba kembali Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, memberikan tugas kepada mereka. Beranak cuculah atau berbuah. Menghasilkan buah. Kenapa Tuhan suruh kita menghasilkan buah? Karena sudah ada di dalam kita. Karena berkat itu sudah ada di dalam kita. Berkat penyertaan Tuhan. Kemudian berkat apa lagi? Berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan manusia. Supaya manusia menghasilkan buah. Kalau buah berarti apa saudara? Buah adalah hasil dari usaha. Betul kan? Pohon menghasilkan buah karena mengalami proses fotosintesa. Bagaimana caranya mengalami proses fotosintesa?
akar-akarnya harus menyerap makanan. Lalu kemudian diolah di daun menghasilkan buah. Harus ada yang dikerjakan supaya menghasilkan buah. Harus bekerja. Karena dengan bekerja, maka kita kemudian mengeluarkan semua potensi-potensi kehidupan kita. Tidak bisa kita keluarkan potensi kita sambil tidur. Memang firman Tuhan katakan, pada waktu kamu tidur, kamu diberkati. Kalau begitu terus saja tidur. Nah, kata itu mengandung pengertian, ketika kamu tidur, Tuhan membuat fresh kehidupanmu, tubuhmu, sehingga pikiranmu segar. Tuhan memberikan inspirasi-inspirasi pada waktu tidur. Tuhan memberikan mimpi-mimpi yang baru pada waktu tidur. Bukan bunga-bunga tidur mimpinya, bukan sampai keluar iler, bukan. Tapi Tuhan memberikan hikmat pada waktu tidur. Tuhan mengajar kita pada waktu tidur. Oh, lalu kemudian ketika kita bangun, kita segar, pikiran kita cerah. Dan kemudian kita mulai mempraktekkan apa yang Tuhan berikan. Generasi sekarang berkata begini, kalau kerja itu harus smart. Betul? Anak muda? Kerja smart. Tidak usah sambil duduk-duduk saja kita bisa kerja, sambil tidur-tiduran kita bisa kerja. Firman Tuhan katakan, kalau kerja itu harus bekerja keras. Ini firman Tuhan. Tapi kerja keras dengan hikmat daripada Tuhan. Berarti kerja keras dengan cara yang smart. Iya kan? Harus punya keunikan yang berbeda dari orang lain. Itu namanya kerja keras dan smart. Apakah dengan berdoa kita bisa smart? Apakah hanya dengan berdoa saja kita bisa smart? Pintar. Halo? Ya? Oh, kita memang harus berdoa. Tapi keterampilan itu harus terasa selalu, betul kan? Iya kan? Keterampilan itu harus terasa. Jadi ada pepatah mengatakan, ora jangan, kalau bahasa Jawa, ora. Tapi ini bahasa Latin, ora et labora. Apa artinya? Apa artinya? Berdoa sambil bekerja. Apakah hanya sampai di situ? Ya, doa sambil bekerja. Doakan kerjamu dan kerjakan doamu. Ora et labora itu mengandung pengertian, doakan kerjamu dan kerjakan doamu. Tuhan berkati saya. Oke, Tuhan bilang, saya sudah kasih kamu berkat. Sekarang apa? Kerjakan doamu. Keluarkan berkat yang daripada Tuhan.